Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menyelidiki hati kami pada malam hari ini. Secara khusus ketika kami bersama-sama mendengar firman-Mu, biar sekali lagi firman-Mu berbicara ke dalam hati kami yang paling dalam. Firman-Mu ya Tuhan, sekali lagi biar Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu mengoreksi kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami, mengubahkan kami. Biar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu memohon kekuatan, Hamba-Mu memohon kuasa yang dari Tuhan. Karena hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, ya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu, bekerja atas setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar hati kami dijamah oleh Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat malam sekali lagi saudara-saudara, satu sukacita malam hari ini di dalam Zoom ini kita boleh bertemu dan kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan satu tema yaitu tentang Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu atau salah seorang murid dari Tuhan Yesus Kristus. Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati gurunya. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudara bisa melihat di layar, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat saudara-saudara sekalian. Dikatakan kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan, tidak ada pengkhianatan yang lebih buruk daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Sekali lagi saudara-saudara, kutipan ini cukup baik mengatakan, tidak ada pengkhianatan yang lebih buruk daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Saudara-saudara, pada zaman Kekaisaran Romawi ada seorang jenderal Romawi yang bernama Julius Caesar. Julius Caesar pada akhirnya dia menjadi seorang penguasa Kekaisaran Romawi. Saudara-saudara, Julius Caesar ini dia memiliki seorang sahabat dan orang terdekat yang bernama Marcus Junius Brutus, atau yang lebih dikenal dengan Brutus. Brutus ini dia bukan hanya menjadi orang kepercayaan daripada Caesar, tetapi Caesar juga mengasihi Brutus seperti anaknya sendiri. Saudara-saudara, satu saat Brutus dia merasa tidak puas melihat situasi dan kondisi pemerintahan Romawi di bawah kepemimpinan Caesar. Dia menganggap bahwa Caesar telah menjadi diktator yang sewenang-wenang, menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Maka Brutus bersama dengan 2 orang anggota senat, anggota senator,
itu seperti anggota DPR di Indonesia, mereka merencanakan untuk melakukan pengkhianatan terhadap Julius Caesar. Mereka menggalang kekuatan politik untuk menjatuhkan Caesar dari kursi kepemimpinannya. Untuk itu mereka bersepakat merencanakan rencana yang busuk, dan kemudian mereka ingin menggelar sebuah sidang senator seperti sidang DPR seperti itu, dan nantinya Julius Caesar akan dijebak di dalam sidang tersebut, dan kemudian para anggota senator yang lain akan membunuh Julius Caesar. Saudara-saudara, ini rencana yang busuk yang mereka rencanakan. Dan Brutus, sahabat daripada Julius Caesar, dia bertugas untuk membujuk Julius Caesar untuk datang ke dalam sidang senator tersebut. Meski pada saat itu saudara-saudara tersebar berita, desas-desus yang tidak baik, berita yang tersebar yang orang-orang coba untuk mencegah Julius Caesar untuk tidak datang ke dalam sidang senator tersebut. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya Julius Caesar dia memutuskan untuk datang ke dalam sidang senator tersebut. Dan di dalam sidang tersebut, Julius Caesar dia dikelilingi dengan 60 orang anggota senator yang masing-masing mereka membawa sebuah pisau belati, terus sejenis pisau yang kecil seperti itu bisa menusuk orang, dan mereka membawa pisau belati itu yang mereka taruh di balik jubah mereka. Ketika Caesar sedang membaca pidato di atas podium, dan kemudian salah seorang anggota senator yang bernama Publius Casca, dia menarik sang kaisar, menarik Julius Caesar, dan kemudian menikam lehernya dengan sebilah belati. Dan kemudian 23 anggota senator yang lain juga ikut menikam, menusuk Julius Caesar. Terus mereka menusuk, terus menerus. Sampai pada akhirnya di nafas yang terakhir, Caesar melihat Brutus, sahabatnya. Dan kemudian di akhir kehidupannya, Caesar mengatakan, kau juga ikut Brutus. Saudara-saudara, ini adalah kisah pengkhianatan yang dialami oleh Julius Caesar. Dalam Alkitab kita juga menemukan kisah-kisah pengkhianatan yang terjadi di dalam Alkitab. Di mana Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudara. Yusuf dijual sebagai seorang budak kepada orang Ismail dengan harga 20 keping perak. Dan kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Begitu juga dengan Daud. Daud juga dikhianati oleh Ahitofel. Ahitofel ini adalah penasehat kerajaannya. Orang yang Daud percayai. Dan dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10, Daud mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara-saudara, makan roti dengan seseorang itu menandakan tanda persahabatan, tanda kesetiaan. Ketika kita makan roti dengan seseorang di daerah Timur Tengah, itu adalah tanda persahabatan, tanda persekutuan. Tetapi saudara-saudara, Ahitofel bagi Daud yang adalah sahabatnya, orang yang selama ini setia kepada Daud, tetapi kemudian dia mengangkat tumitnya terhadap Daud. Saudara-saudara, mengangkat tumit itu dapat diartikan sebagai tindakan pengkhianatan. Orang yang menyerang seseorang di bawah kepura-puraan persahabatan. Saudara-saudara, bukankah ini hal yang sangat menyakitkan dialami oleh Daud? Dan Mazmur 41 ayat yang ke-10 ini adalah Mazmur yang juga dikutip di dalam Injil Yohanes. Menjadi ayat yang berbicara tentang penggenapan nubuatan yang akan dialami oleh Yesus.
di mana Yesus akan dikhianati oleh seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Saudara-saudara, siapakah Yudas Iskariot? Dalam Matius 26 ayat 14 dikatakan, salah satu dari murid yang akan menyerahkan, mengkhianati Yesus itu bernama Yudas Iskariot. Saudara-saudara, nama Yudas Iskariot, nama belakangnya Iskariot, itu menggambarkan tentang dari mana Yudas berasal, yaitu dari Keriot. Keriot adalah sebuah kota di suku Yehuda. Dan kemungkinan Yudas adalah bagian dari sekte, sekelompok pemberontak Yahudi yang membunuh orang dengan sebuah belati. Saudara-saudara, inilah Yudas Iskariot. Nama Yudas Iskariot itu pertama kali muncul dalam Alkitab dalam Matius 10 ayat yang keempat, di mana Yudas itu masuk dalam daftar 12 murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, kemudian Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, selanjutnya tentang kehidupan Yudas kita tidak bisa mengetahuinya dengan begitu detail. Bagaimana Yudas itu dipanggil oleh Yesus, dan kapan Yudas itu dipanggil oleh Yesus, di mana Yudas itu dipanggil oleh Yesus sebagai seorang murid. Saudara-saudara, kita tidak mendapatkan datanya dalam kitab-kitab Injil. Hal ini kita tidak dapat ketahui. Tetapi kemudian nama Yudas muncul kembali dalam persekongkolan atau persepakatan jahat antara Yudas dengan imam-imam kepala. Saudara-saudara, inilah yang kita baca dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Yudas datang kepada imam-imam kepala, lalu Yudas mengajukan penawaran kepada mereka, dan imam-imam kepala memberikan 30 uang keping perak kepadanya. Kemudian Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bertanya, kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Apa yang memotivasi Yudas untuk menyerahkan Yesus, untuk mengkhianati Yesus? Saudara-saudara, kita dapati Yudas mengkhianati Yesus karena dimotivasi keserakahan. Yudas mengkhianati Yesus karena dia memiliki hati yang serakah, hati yang tamak. Saudara-saudara, bagi orang yang serakah, dia tidak akan memperdulikan bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain atau mencelakai orang lain. Dia tidak peduli. Tetapi yang penting bagi dia adalah, bagi orang yang serakah itu adalah, dia bisa mendapatkan keuntungan. Walaupun itu mencelakai orang lain. Walaupun itu merugikan orang lain. Dia tidak memperdulikan. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Yudas ketika dia mengkhianati Yesus. Menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Yang pada akhirnya membawa Yesus dijatuhi hukuman mati oleh imam-imam kepala. Saudara-saudara, dalam Matius 26 ayat 15 mengatakan bahwa hanya demi 30 uang perak, hanya demi 30 uang perak, Yudas menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bertanya berapa sih 30 uang perak itu? Berapa sih jumlahnya? Saudara-saudara, satu uang perak itu sama dengan 4 dinar. Satu uang perak sama dengan 4 dinar. Dan di zaman Tuhan Yesus, orang yang bekerja atau seorang guru, seorang pekerja yang bekerja, itu hanya mendapatkan 1 dinar ketika dia bekerja 1 hari. Jadi untuk mendapatkan 1 uang perak, seorang guru, seorang pekerja itu
Dia harus bekerja selama 4 hari dan uang itu tidak dipakai, uang itu ditabung, baru dia bisa mendapatkan satu uang perak. Saudara-saudara, dengan kata lain 30 uang perak ini itu sama dengan waktu bekerja selama 4 bulan. Ketika orang bekerja selama 4 bulan, dia akan mendapatkan 30 keping perak. Saudara-saudara, kita coba membandingkan ya dengan UMR orang yang bekerja di Tangerang. Orang yang bekerja di Tangerang dalam 1 bulan kira-kira berapa saudara-saudara gajinya? Buruh yang bekerja di Tangerang itu dalam 1 bulan, menurut data tahun 2021, itu gajinya itu 4,3 juta. 4,3 juta. Dan 4,3 juta kalau kita kalikan kali 4, itu kira-kira jumlahnya 17,2 juta. 4,3 juta itu saya bulatkan, saudara-saudara ya. Saya bulatkan ke atas, saya nggak bulatkan ke bawah, tapi saya bulatkan ke atas. Dan kemudian dikali 4, itu jumlahnya 17 juta, 2 juta. 17,2 juta. Saudara-saudara, kalau kita melihat jumlah uang ini bukanlah jumlah uang yang besar, bukan. Tetapi itulah Yudas, dia tamak, dia serakah, dia berpikir yang penting saya mendapatkan untung, dan kemudian dia mengkhianati gurunya. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Yudas, bukankah sebelumnya Yudas pernah mendengar pengajaran Yesus yang berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara, bahkan Yudas, dia menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan Zakeus. Zakeus adalah seorang yang begitu mencintai uang. Dia mengajar uang sebagai segala-galanya dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, kehidupan Zakeus kemudian berubah setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dan Zakeus pada akhirnya dia mengatakan sebuah kalimat, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tetapi saudara-saudara, apa yang Yudas pernah saksikan, apa yang Yudas pernah dengar dari Yesus dalam pengajaran, tidak mengubah hati Yudas. Disia-siakan kesempatan itu oleh Yudas. Saudara-saudara, dalam mempelajari kehidupan Yudas, saya ingin merefleksikannya dengan judul sebuah lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Izinkan saya, saudara-saudara, coba untuk menyanyikan lagu ini, saudara-saudara. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Yudas, Yudas memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Dia hidup bersama dengan anak Allah. Dia hidup bersama dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi Yudas menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Dia mengkhianati Yesus.
Saudara-saudara, Yudas adalah seseorang yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan pengajaran yang berharga bukan dari seorang pengkhotbah yang terkenal. Bukan dari seorang motivator yang hebat. Tetapi Yudas mendengar dari sang firman hidup itu sendiri. Yesus sang firman hidup yang langsung berbicara kepada Yudas. Tetapi Yudas menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa itu. Yudas tidak membiarkan firman Tuhan mengubah kehidupan. Yudas mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, Yudas juga memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Dia bisa memiliki kesempatan untuk dipakai Tuhan secara luar biasa dengan kuasa Roh Kudus seperti Petrus, Yohanes, dan murid-murid yang lain untuk mengubah dunia dengan berita Injil. Tetapi Yudas mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang berkata, Lause, andai saya jadi Yudas, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang besar itu. Tetapi saudara-saudara, kita pun sekarang memiliki kesempatan yang luar biasa. Kita memiliki kesempatan di mana kita bisa tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, adakah kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita untuk bersekutu dengan Yesus? Bersaat teduh setiap hari? Atau kita hanya sibuk dengan agenda kehidupan kita sendiri? Dan kita tidak memperdulikan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita pun memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Atau kita memiliki kesempatan untuk membaca firman Tuhan langsung dari Alkitab. Tetapi saudara-saudara, adakah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, sekarang pun kita memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Adakah kita sungguh-sungguh memberikan hati kita, tenaga kita, hidup kita untuk melayani Tuhan? Saudara-saudara, dalam lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan dikatakan, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Saudara-saudara, betul. Hidup ini tidak selamanya kita gagah. Hidup ini tidak selamanya kita kuat. Ada saat di mana kita tidak berdaya lagi. Bahkan ada saat di mana kehidupan kita akan berhenti di dalam dunia ini. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, apakah kita telah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Memanfaatkan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Memanfaatkan kesempatan untuk kita hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sejenak dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, adakah gambaran Yudas dalam kehidupan kita? Adakah kita menjadi orang yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan? Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang kami boleh pelajari dari kehidupan Yudas. Tuhan, biarlah dengan kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan kehidupan yang telah Tuhan berikan. Biarlah kami gunakan hidup kami untuk kami hidup bagi Tuhan, hidup bagi kerajaan Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.